ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والmuslimat, para hadirin dan hadirat, demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sertakan bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan masuk di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Nabi alaihi salatu wassalam katakan, disebut oleh sahabat, kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya. Nabi alaihi salatu wassalam membenci tidur sebelum isya, wal hadits ba'dah, ngobrol setelah isya. Namun ada pengecualiannya, tidak boleh bergadang illa fil ilm, kecuali dalam masalah ilm. Nah, mudah-mudahan kita ini bergadangnya masuk dalam bergadang apa? Ilmu. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita ambil satu bab yang isinya adalah menguak misteri perdukunan. Yang disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fil kuhan wa nahwihi, yaitu bab ini menerangkan tentang perdukunan itu bagaimana. Kita akan kuak dan kita akan bongkar apa hakikat dibalik misteri perdukunan dalam pandangan Islam. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kita semua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka sungguh ibu-ibu kita ini punya jasa yang besar. Mereka yang membawakan kita agama ini, maka tidak pantas untuk kita meremehkan, melecehkan, apalagi membuatkan dia gelar-gelar yang aneh-aneh, sok gaul.
Jadi orang akan senang dengan agama ini bukan dengan cara kita meremehkan bagian dari Islam kita, tapi justru itu adalah jurang kehancuran bagi seseorang. Mereka punya jasa besar, ibu kita ini. Mereka membawakan kita agama. Salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis ini dari sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hikmah kenapa Nabi punya banyak istri, supaya banyak yang membawakan kita agama ini. Semakin banyak perawinya, semakin apa? Semakin kuat. Semakin banyak yang meriwayatkan, maka semakin sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf, tukang tenung. Jangan tukang tenun. Kalau tukang tenun, nanti tidak ada yang buatkan kita sarung kalau tidak didatangi. Tukang palak, ya, tapi bukan artinya tukang palak pungli, pungutan liar. Ini loh yang baca dari apa? Telapak tangan. Wah, ini nasibmu begini. Yang baca dari mana? Yang baca dari nama, disinkronkan dengan calon istri. Wah, ini enggak cocok fulan dengan fulana. Baik. Nah, siapa mendatangi paranormal, dukun, fasa'alahu an syai', kemudian kita bertanya kepada dia tentang urusan kita atau yang lainnya. Bagaimana kalau hari Senin kita buka toko? Waduh, jangan, katanya. Dan semisal. Fasaddaqahu, ya, fas'alahu, fasaddaqahu, dia tanya. Dalam satu lafaz dikatakan tanpa fasaddaqahu, sekedar bertanya saja. Maka apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma, Allah tidak menerima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau bahasanya orang Sasak, cari hitung-hitungan katanya. Ya. Nah, kita ini kadang berbuat apa? Pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, sampai sama ini para jemaah. Nah, boleh. Satu dalil. Dalil yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan, siapa mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, setelah didatangi percaya, mempercayai perkataannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah bagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Musannif rahimahullah ta'ala dalam bab ini membawakan beberapa masalah penting.
Dari sini akan terkuak sekarang, akan tersibak, akan nyata apa dibalik perdukunan ini. Bagaimana pandangan syariat Islam ditinjau dari sisi perkara akidah Islamiyah. Ada beberapa masalah yang perlu kita bahas. Yang pertama, apa ini maksud dengan kuhan, kahin, dan apa hubungannya dengan kitab tauhid? Al-kuhan adalah huwallazi yad'i ilmul mughayyabat. Yang namanya kuhan itu yang mengaku dirinya tahu yang gaib. Dikatakan punya indera keberapa? Indera keenam. Dia bisa baca wajah orang. Dia katanya tahu barang yang hilang. Bahkan dia akan tahu nomor togel yang akan naik nanti berapa ekornya. Dia akan tahu siapa yang naik pangkat, siapa yang turun pangkat. Ya, dia akan tahu calon mana yang naik, calon mana yang gagal. Ini kan rame nih. Kalau bulan pemilu banyak yang pergi ke dukun untuk dimandikan. Emangnya nggak bisa mandi? Ini kan musibah nih para jemaah. Baik. Itulah dikatakan kahin. Jadi yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Wa yukhbiru bihan nas, dan dia memberitakan orang-orang. Wa ya'khudhuha min mustariqis sam'i minal jin, dan itu diambil dari siapa? Jin-jin yang berusaha mencuri wahyu yang ada di langit, yang selalu dilempar tiap hari, tiap malam oleh Allah dengan batu meteor itu. Maka lihat kalau malam-malam terutama dekat laut kelihatan apa? Meteor jatuh. Itu lagi ngapain? Lagi melempar setan yang berusaha mencuri wahyu tentang apa peristiwa yang akan terjadi. Disebut oleh musannif, sebelum diutusnya Nabi SAW, setan itu banyak berkeliaran mencuri wahyu, mendengar, nguping, ya, nguping. Begitu Nabi SAW diutus, enggak boleh lagi mereka naik ke langit, tertahan mereka. Namun begitu Nabi SAW meninggal dunia, habis risalah, mereka bisa kembali lagi. Tetapi tidak sebanyak sebelum Nabi diutus. Kenapa? Karena Allah menjaga langit itu dengan syihab. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Jadi Allah Azza wa Jalla letakkan planet-planet ini banyak fungsinya para jemaah. Salah satunya untuk melempar setan-setan yang berusaha naik itu. Fa'atba'ahu shihabun thaqib. Api yang mengikuti dia. Maka sebabnya malam-malam nyala kelihatan itu para jemaah. Baik. Inilah makna dari kahin. Seorang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, kemudian dia kasih tahu orang, bahkan mungkin perlu bayar, enggak begitu? Minimal gula pasir. Ya, disebut siapkan maharnya. Nah, itu sudah tuh model-model itu. Jadi sekarang bukan saja yang nikah pakai mahar, ternyata bertemu Pak Dukun pakai mahar. Nggak tahu kedepannya apa namanya lagi. Ya, siapkan uang nego. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naha sallallahu alaihi wasallam an mahril baghi wa hulwanil kahin wa thamanil kalb, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan mahril baghi, upahnya PSK itu.
Wa hulwanul kahin. Nah itulah dia. Apa? Maharnya tukang tenung. Para normal. Haram hukumnya itu para jamaah. Kalau bahasa sasah kita kan ada selawatnya katanya. Ya. Kemudian wa thamanul kalb, harga anjing. Baik. Munasabatul bab litauhid. Apa hubungannya bab ini dengan kitabut tauhid? Min jihati annal kahin la ya'lamul ghaib illa bistikhdamil jin. Namanya tukang tenung paranormal, dukun-dukun ini, dia tidak tahu yang gaib kecuali menggunakan jin. Dan itu pun satu yang benar, 99 dusta. Tapi orang sudah terpengaruh menggunakan cerita. Ini namanya, katanya begini, wah ini berhasil ini, wah ini berhasil ini, dan semisalnya. Wahum lam yakhdimuhu illa idza taqarraba lahum bi syai'in minal ibadat aw rubbama bil kufri billah. Yang mana para dukun ini ya tidak akan dibantu oleh jin-jin itu, melainkan setelah mereka itu memberikan jin itu ibadah. Hak Allah diberikan kepada mereka, atau bahkan dukun ini harus kafir dulu. Maka banyak kisah dikatakan, ini dikatakan wali, ternyata apa? Masuk ke kamar mandinya yang jadi injakannya mushaf. Di kloset itu. Yang jadi injakannya apa? Mushaf. Ya bagaimana tidak akan terbang dibantu oleh jin dan syaitan. Jin itu apa saja asal kita kafir kepada Allah dibantu para jemaah. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan-setan itu mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penduduk neraka. Baik. Wa hadza kulluhu syirkun akbar. Mendekatkan diri dengan ibadah kepada jin, ini semuanya bentuk dari kesyirikan, yang itu adalah syirkul akbar. Baik. Disebutkan di sini di dalam bab yang tadi, ya bagaimana tentang al-kuhan wa nahwihim. Kita ingin menguak tabir yang namanya misteri perdukunan ini. Kenapa? Ingat, perdukunan itu ada dua macam. Nah, ini para jamaah. Disebutkan oleh para ulama kita, wa kullu man marasa naw'an minal kuhan. Apapun yang melakukan atau siapapun atau apapun bentuk perdukunan ini, ada beberapa bentuk. Pertama, mithlu qiraatil finjan awil kaf. Dia ambil air, setelah itu apa? Ditaruhkan bunga, dari air itu dia melihat, oh ini kesini malingnya. Dan ini banyak di film-film loh, anehnya para jamaah. Dan itu yang laku sama ibu-ibu yang tidak ada kerjaan di rumah, nonton sinetron. Senang sekali begini. Hati-hati ini para jamaah. Tidak terasa kita digiring kepada kesyirikan. Baik, contoh lain, awil kaf, membaca telapak tangan, garisnya. Wa mithlu, contoh lain, ma yusamma bil abraj, melihat bintang, zodiak, apalagi? Ya, ini bahkan masuk Quran ini. Ya, Scorpio dan yang lainnya, dibaca arahnya, posisinya, ini akan terjadi, masuk di dalamnya. Dan yang lainnya. Ini semuanya adalah fitnah-fitnah dari syaitan yang membisiki manusia ini. Maka cocok Allah Azza wa Jalla sebutkan,
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari jin. Baik. Itu masalah yang pertama, makna dari al-kahanah. Masalah yang kedua, al-musannif rahimahullah taala membawakan dalil di sini. Dalil yang pertama sudah kita sebutkan, siapa mendatangi dukun yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, tahu tempat barang yang hilang, tahu apa masalah kita, bahkan tahu penyakit hanya lewat foto. Ada ini? Hanya lewat foto. Nanti dikontak foto itu, pindah langsung penyakitnya kemana? Ke kambing katanya. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendatangi mereka dan bertanya, maka apa? Pertama, sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Kalau kita mati mengerikan. Hadis yang kedua, siapa mendatangi tukang tenung, paranormal, dukun, tukang palak, percaya setelah bertanya, kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain dikatakan dari Imran ibn Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara." Bukan termasuk golonganku yang tatayyur, pesimis dengan suara apa? Burung, yang dilihat dan yang didengar. Termasuk dengan angka, termasuk dengan hari. Nah, ada pula yang pesimis dengan apa? Tidak boleh begawe 2 kali setahun katanya. Bila perlu tiap hari begawe. Kenapa? Ngundang orang makan. Ini enggak. Ya, tapi kalau dibilang dengan alasan apa? Enggak ada duit sih, sah-sah saja. Tapi ini apa? Enggak boleh kita begawe 2 kali setahun katanya. Subhanallah. Ini semuanya bentuk apa? Tatai. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au tutuyyira lahu, atau orang yang mempesimiskan dia. Au takahhana, atau dia datang ke dukun. Au tukuhina lahu, atau orang mendatangkan dukun untuk dia. Au sahara au suhira lah, menyihir atau orang lain disuruh untuk menyihir. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi paranormal, dukun dan semisalnya dan mempercayai apa yang disebut, maka dia kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan hadis yang tadi ini, anna ityanal arrafin, mendatangi paranormal, tukang tenung, tukang palak, dukun, tukang sihir, memiliki beberapa bentuk. Pertama, ityanuhum lisu'alihim wa kashfi batilihim wal inkari alaih. Kita datang kepada mereka, bertanya kepada mereka, dan membongkar kedoknya, membongkar kebatilannya, mengingkari kebatilannya. Ini hukumnya boleh, tapi kalau dia ahli. Contoh nih, dia pura-pura datang untuk nguji dia dompetnya hilang. Ya, kenapa? Ini kawan-kawannya lain sudah kena palak semua sama dia. Ya. Saya ini hilang dompet saya. Coba tuh cari tahu.
Setelah disebut-sebut ya lekak. Ini dompet saya. Nah, ini saksikan nih, jangan percaya sama dia semua. Maka yang seperti ini kalau dia ahli tidak ada masalah. Bisa menjawab syubhat-syubhatnya untuk membatalkan perilakunya yang menyimpang dalam akidah, bahkan menyesatkan orang lain dengan tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Satu. Yang kedua, mujarradu ityanihim wa su'alihim biduni hadzal qasd. Sekedar datang bertanya, tidak tujuannya mengingkari, membatalkan kebatilannya, fal wa'id, maka ancamannya 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Enggak percaya, asal tahu-tahu saja. Awas ini. Bagaimana kalau saya tukang antar saja, jubir, juru bicara, sama kena juga. Bahkan sampai Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah mengatakan apa? Hatta di TV kalau kita tonton acaranya kena kita juga. Hati-hati para jamaah. Kenapa? Karena antum yang datangkan TV. Karena antum. Yang ketiga, an yas'alahum wa yusaddiquhum. Tanya kepada mereka dan percaya. Maka apa? Dia kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita membantu tukang tenung ini, tukang palak, tukang dukun ini untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempercayai kalau dia itu tahu yang gaib. Nah, ini ahli gaib ini. Ahli gaib katanya, bayangkan. Dia ini punya kekuatan gaib. Hati-hati nih para jamaah. Aqidah al-Islam, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Manusia enggak tahu apa-apa. Bayangkan Nabi Muhammad saja enggak tahu dirinya akan kalah waktu perang Uhud. Luka, patah giginya. Andai kata Nabi tahu kan, nanti tidak usah perang, kalah kita ini. Tapi ternyata memang benar-benar Nabi tidak tahu yang gaib. Nah, kalau Nabi saja tidak tahu utusan Allah, kok kita yang tahu? Baik. Cuma permasalahannya yang seperti tadi, percaya ini kafir besar apa kafir kecil? Pendapat yang pertama ini kafir besar. Pendapat yang kedua mengatakan ini kafir kecil. Namun kita katakan para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mau kafir besar, kafir kecil, ini jelas adalah perusak akidah. Dia kafir kecil, dosanya lebih besar dari dosa besar. Apalagi kalau kafir akbar bisa mengeluarkan orang dari apa? Islam. Masalah yang ketiga, Al-Musannif rahimahullahu ta'ala membawakan ucapan Ibnu Abbas. Apa ucapan Ibnu Abbas? Disebutkan di sini. Wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abjad wa yanzuruna fin nujum. Dia nulis abjad, ya, abjad hawas khutti kalimun syi'fis. Jadi per kalimat itu atau per kata itu diartikan. Alif sekian maknanya, ba sekian maknanya. Setelah itu dia cocokkan dengan bintang di langit. Nah, seperti kita sekarang, nama dicocokkan dengan apa? Nama. Kelahiran dicocokkan dengan bulan dan semisalnya. Apa kata Ibnu Abbas tentang hal ini? Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Orang-orang seperti itu kelak pada hari kiamat dia tidak mendapatkan bagian sama sekali.
Maka dikatakan dzamma man yasna'u hadza, dicela orang-orang yang belajar seperti ini, yaitu mempelajari huruf abjadiyah kemudian berdalil dengan setiap huruf tentang perkara-perkara gaib. Diartikan setiap nama itu. Mim ini maknanya, ha ini maknanya, ya. Mim ini maknanya, dal ini maknanya, alif ini maknanya, lam ini maknanya, dan selanjutnya. Dengan itu dia berdalil akan kejadian begini, kejadian begini. Wah, namamu ini tidak cocok dengan istrimu, tidak usah nikah. Kenapa? Ini saya kali-kalikan tidak cocok katanya. Subhanallah. Dan ini ternyata ada di zaman dahulu para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di bumi dicocokkan dengan yang di langit, dengan itu dia meramal. Arah bintang begini akan terjadi begini, arah bulan begini akan terjadi begini. Maka ini terjadi sejak zaman dahulu, dan ini bentuk dari bentuk iddia ilmul ghaib, mengaku diri mengetahui yang gaib dengan tanda-tanda yang tidak pernah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khulasatul bab, ringkasannya dari bab ini apa? Annal kahanata muharramatun bi jami'i suwariha. Perdukunan ini, ya, mengaku dirinya mengetahui yang gaib dengan segala macam bentuknya haram. Wa annahu yulhaqu biha kullu wasilatin yad'i fiha sahibuha ma'rifata syai'in min ilmil ghaib. Termasuk di dalamnya berbagai macam bentuk sarana, dengan sarana itu dia mengatakan dirinya tahu yang gaib. Karena ingat para hadirin, yang namanya ilmu ghaib itu hanya khususiat siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kunci gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, urusan gaib makhluk harus putus asa. Bayangkan di akhir suratul Jin Allah Azza wa Jalla mengatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah Azza wa Jalla mengetahui perkara gaib. Ingat, yang namanya gaib itu adalah tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa disentuh, tidak bisa dengar. Pokoknya dari indera yang 5 ini tidak bisa, ya, maka itu dikatakan perkara apa? Ghaib. Maghaba anil a'yun, yang jauh dari pandangan mata, itu dikatakan apa? Ghaib. Apa kata Allah? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah Azza wa Jalla mengetahui yang gaib, tidak dinampakkan kepada siapapun illa man irtadha min rasul, kecuali para rasul yang diridhai. Ingat, itu kaitannya dengan apa saja yang diinginkan oleh Allah. Tidak semua gaib diketahui oleh para nabi. Tidak semua gaib diketahui oleh para rasul. Yang kaitannya hanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin perkara kiamat, tanda-tanda yang belum nampak dikasih tahu. Adapun sedetail-detailnya, keseluruhannya, ini hanya khususiat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa indahu mafatihul ghaib. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Maka disebutkan dalam kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari, ya, mafatihul ghaib khamsun. Kunci gaib itu 5. Disebutkan ayat yang tadi. Tentang kiamat hanya Allah yang siapa yang tahu? Allah. Yang ada di dalam perut seorang wanita, yang tahu hanya Allah. Yang kita kerjakan besok, hanya Allah yang tahu. Turun hujan, hanya Allah yang tahu. Di mana kita mati, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga akidah kita
di zaman sekarang ini yang luar biasa, sarana untuk menyebarkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan akan kita ambil. Apakah setiap setan dilempar oleh malaikat? Apakah mengenai langsung ke setan tersebut atau selamat? La ilaha illallah. Apa manfaatnya? Dia selamat atau enggak? Yang jelas Allah Azza wa Jalla yang melempar mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sol, ada pertanyaan Sol? Ya. Nafkahnya itu berlanjut ya Ustaz. Berapa bulan kita kasih dia buat perempuan yang menggugat. Istri menggugat cerai. Kemana digugat? Pengadilan. Dikabulkan. Baik, tergantung cerai keberapa. Cerai pertama, cerai kedua masih iddahnya. Tapi kalau cerai ketiga habis segala-galanya. Jadi tergantung cerai yang keberapa, talak yang keberapa. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Saya pernah datang ke seorang yang katanya, Ustadz minta air yang sudah didoain. Saat itu saya batuk dan keluar darah. Sudah pergi ke dokter, jangan-jangan merokok. Katanya dokter semuanya baik, tidak ada penyakit. Setelah beberapa tahun kemudian ternyata saya baru tahu kalau dia semacam dukun karena memberikan kain gasper dan selayar dan tulisan Arabnya kepada sepupu saya, menyuruh memakai itu setiap mau tidur. Apakah saya telah berbuat syirik karena mendatangi beliau? Ya jelas. Nah, cuma kita nggak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala ala wa ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Persis seperti yang disampaikan tadi, Ustaz. Saya tidak sengaja mendatangkan seorang sahabat, Ustaz. Ketika itu dia menceritakan siapa yang akan menjadikan presiden dan pasangan sekarang. Nah, terus baru kemudian dia bilang Pak Jokowi sama TGB. Lalu saya tanya, dari mana Bapak tahu? Yang pertama itu dia ambil namanya dari Asmaul Husna, Jokowi sama TGB. Dari mana Jokowi itu? Yaitu Jokowi ya Majid. Kebetulan TGB ini kan dari Majid ini, jadi dia dari sana. Lalu kemudian saya juga langsung menanyakan, dia sambil tahu dari Asmaul Husna namanya itu, dia ada syaratnya Ustaz. Yang pertama itu membaca Subhanallah wa bihamdihi astagfirullahaladzim. Al-azim itu di waktu khotib hari Jumat. Itu lebih kurang 100. Yang saya ini, apakah saya yang sebagai pendengar termasuk salah atau gimana? Ya jelas salah seperti itu. Maka apa? Kita nasihati dia, ini kesyirikan. Kenapa dia mendahului ilmu Allah Azza wa Jalla? Jangankan urusan pemimpin, kerjaan kita besok aja tahu enggak? Ayo, yang lebih dekat loh. Tidak usah ngurus orang. Maka ini sudah melampaui batasannya sebagai manusia. Nah, kita wajib nasihati dia dan tinggalkan. Hadza wallahu ta'ala alam wa alam. Nah, silakan ada lagi pertanyaan? Ya, Puan. Apakah yang saya lihat aja atau memang umumannya orang Ustaz, anak-anak dukun kebanyakan sering enggak beruntung atau enggak bahagia dalam kehidupannya? Apa ada hubungannya dengan kerjaan orang tuanya? Jelas ada. Kenapa? Wa ghudhiya bil haram. Ya, dibesarkan dari yang haram. Mau tidak mau akan ada pengaruh. Sebagaimana kesalehan orang tua ada pengaruh kepada kesalehan anak. Loh, bagaimana dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra? Seorang tidak pernah akan memikul dosanya orang
orang lain. Betul, tetapi ingat, karena ini ada hubungan anak dengan bapak. Maka itu sebabnya kita diperintahkan untuk apa? Memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena ingat, ada pengaruhnya terhadap doa dan yang lainnya. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana pengobatan dengan memegang jari-jari kaki? Dia mengetahui penyakit kita. Apakah keahlian dia apa bagaimana? Seperti ini ada ilmunya, memang dipelajari. Kalau ditekan ujung jari ternyata sakit, berarti ini mata minus. Karena memang di sini sarafnya mata. Nah, ini tidak masalah. Ini ilmu kalau dipelajari kalau ini. Nah, tapi yang dikatakan ilmu dukun ini apa? Ini tidak dipelajari, tapi mendapat dari penerawangan. Ya, puasa sekian hari, bertapa di gunung ini, bawa ayam segini, jadi sudah. Nah, ini adalah batil kalau seperti ini. Adapun itu refleksi, akupresur, akupuntur, ada ilmunya, memang dipelajari. Ini semua orang bisa mempelajarinya. Ya, ini bagian limpa, ini bagian jantung. Memang ilmunya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmah. Subhanallah. Ya, ilmu tibbun nabawi, kedokteran nabawi tidak jauh seperti itu. Nah, apa saja yang mirip bentuknya berarti ini cocok untuk pengobatan ini. Apa yang mirip seperti ini cocok pengobatan ini. Maka lihat, mata ketika dibuka potong wortel mirip seperti apa? Mata. Wah, kada. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Saya dulu pernah mendatangi dukun karena kehilangan motor. Apa itu syirik? Kalau dukunnya antum suruh cari, tidak ada masalah. Pak dukun, jangan duduk-duduk saja, carikan saya motor saya. Lain babnya kalau seperti ini. Tapi apa, dia duduk-duduk, kemudian cari bunga rampe. Oh, ini yang kurang ini katanya. Ini kurang katanya. Ujung-ujungnya apa? Kertas merah yang kurang. Akhirnya apa? 5-6 kali baru selesai. Kalau ini batil nih para jamaah. Datang saja sudah sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berlalu, ya sudah, kita tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Man taba taballahu alaihi, siapa yang bertobat Allah terima taubatnya. Allah Ta'ala alam wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terkait masalah ramal besar. Kadang di kampung kita selalu membawa foto gitu. Apa? Terkadang di kampung-kampung orang membawa foto hanya untuk mengetahui watak dan karakter seseorang. Di dalam ilmu akademisi ada namanya ilmu sirroisa. Seni membaca wajah seseorang. Seandainya misalnya ini jalurnya pendek, ini ahli debat, pipinya agak besar, ini orangnya agak tulang pipinya keras. Nah, bagaimana hukumnya kita meyakini kedua hal ini, apa bedanya? Baik. Pertama kita katakan, kalau dari penelitian ada kesimpulan, lain babnya. Tapi itu pun bisa benarnya sekian persen, salahnya juga ada. Hal itu adalah sesuatu ilmu, tidak ada masalah itu. Ya, kalau seperti ini modelnya, ini dia. Setelah apa? Setelah penelitian. Ya, berarti apa? Ini namanya dibangun atas dasar ilmu. Tapi ini nggak ada hubungannya. Dia tidak tahu rupa sapinya, dia bilang, oh begini. Ini dia ngarang-ngarang itu. Jelas ngarang-ngarangnya. Loh, dari mana bapak tahu? Kan bapak tidak pernah lihat sapi saya di Aimal, bapak di Mataram. Itu katanya korin saya. Oh, berarti apa? Jin sudah kalau seperti ini. Maka kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, di bangsa Arab ada namanya ilmu qafiyah. Apa arti ilmu qafiyah? Dia akan tahu anaknya si fulan membaca atau melihat dari bentuk. Oh, ini kabilah ini, tahu dia. Kenapa? Karena apa? Kabilah ini memang bentuknya seperti ini. Tahu dia. Oh, fulan anaknya si fulan. Ini namanya ilmu qafiyah. Dan yang seperti ini di kalangan Arab namanya mauhibah dari Allah Azza wa Jalla. Memang pemberian, tidak semua kabilah punya. Maka ini bukan bagian dari yang terlarang.
Nah, sekarang seperti tadi memang dibangun atas dasar apa? Penelitian. Namun kembali 100%-nya hanya siapa? Kalau bisa dia benar, bisa dia salah. Ya. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang, "Dari mana kamu?" katanya. "Dari Jamrah." Jamrah bahasa Arab artinya bara api. Ibn Fulan semuanya mengarah ke api. Oh, kalau begitu apa? Rumahmu terbakar sudah katanya. Makanya seperti ini, ya, lain babnya para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hadallahu ta'ala ala wa ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Anda pernah dengar Ustaz, bila seorang wanita yang lagi hamil, kalau keadaannya dia berhias atau cantik, diarahkan anaknya itu akan perempuan. Begitu juga sebaliknya kalau yang hamil ini Kotor-kotor? ya tidak bagus lah, anaknya laki-laki. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini enggak tahu saya ini. Ya. Jangan-jangan nanti berhias anaknya laki-laki juga. Maka apa? Harus ada ilmiahnya. Tapi kalau katanya hati-hati, nanti bisa syirik gitu ya. Kalau ada ilmiahnya, ya, persentasenya pun sekian, ada babnya lain para jamaah. Ini dibangun atas dasar ilmu, dan ini disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ini namanya al-qara'in, indikator. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana cara mudah untuk mengobati sakit hati? Ini kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Karena salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Qur'an itu adalah sebagai penyejuk hatiku. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, saya kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini para hadirin. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.